Oke, teman-teman, tadi kita ada diskusi di grup ya. Jadi pertanyaannya bagus sekali ini untuk konfirmasi entry ya. Jadi saya setiap analisa saham itu ya, setelah kita menemukan sahamnya, eh, yang pertama ya, saya melihat arah tren ya. Itu yang pertama, teman-teman boleh apa namanya ya, digunakan juga ya kalau cocoknya strategi saya. Jadi yang pertama itu arah tren. Jadi arah trennya itu kemana? Jadi kita ambil saja contoh langsung tadi kemarin kita kan bahas dua saham ya. Yang pertama Panin, yang kedua JPFA ya. Nah ini. Nah arah tren itu ya seperti ini teman ya. Cenderungan harga itu kemana? Ini jelas ya arah trennya ke atas. Jadi itu yang pertama wajib ya. Ini penting sekali teman. Ya, tapi kalau arah tren itu downtrend ya, lebih baik teman-teman jangan lirik saham itu ya. Begitu juga Panin ya, saya lihat arah trennya mana di sini jelas terlihat ya, arah trennya naik. Nah ini yang pertama sekali, ini wajib teman. Nah yang kedua, eh, kita cari area support resisten, ini juga penting ya. Jadi ada sekitar 4 poin nanti ya. Support resisten itu harga tertingginya ya, kemudian dan harga rendahnya di mana ya. Jadi harga yang sering disentuh kira-kira seperti itu ya. Nah ini jelas ada support, ini resisten, ini support, jadi kira-kira seperti itu ya. Nah berikutnya kita cari atau kita bikin struktur marketnya seperti apa ya. Struktur market itu ini teman, pergerakan harga ini ya. Naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Ini namanya struktur ya. Apa gunanya? Kita akan mencari break. Jadi struktur market itu kan seperti ini teman ya. Naik, naik, koreksi ya, naik. Nah ini kan ada break. Ini resisten sebelumnya di break, kemudian dia membentuk higher high ya. Ini high, ini higher high, ini low, ini lower low, higher low. Oke. Kalau teman-teman belajar teknikal itu pasti akan paham ya. Nah, ini yang dinamakan break out atau break of structure ya. Ini resisten, kemudian harga koreksi, kemudian dia break ini, kemudian dia koreksi lagi untuk melanjutkan kenaikan. Nah, di sini kita ambil garis trend ya. Jadi seperti itu. Nah, kapan kita entry? Ketika harga itu sudah break ya. Di sini langsung kita contohkan di saham Panin ini ya. Kita bersihkan dulu biar tidak terlalu kotor. Ini contoh sederhana saja teman-teman ya. Jadi tidak perlu yang terlalu detail ya. Intinya teman-teman dapat seperti itu. Oke. Nah, di sini kita lihat harga itu dari sini naik ya, turun, kemudian naik. Nah, dia tidak melewati resisten ini. Ini ada resisten ya. Itu dia disentuh, dia turun lagi, kemudian naik, nggak sampai udah turun, kemudian dia naik lagi, sini sentuh lagi, turun lagi, sentuh lagi, turun lagi. Ini artinya resisten yang kuat, teman. Nah, begitu dia dijebol, ya, tentu saja ini membutuhkan dana yang besar untuk menjebol harga ini, ya. Nah, ini yang kita perhatikan ya. Ketika dia dijebol itu harus menggunakan dana yang kecil, yang besar. Nah, di sini teman-teman lihat ya, begitu dia break, tapi breaknya itu belum meyakinkan. Oke, kendalnya kecil-kecil saja seperti ini. Kenapa? Teman bisa lihat di sini. Karena volumenya kecil, teman. Oke, kita ambil garis lurus ini, vertikal ya. Nah ini volume yang di bawah ini. Oke, ini volume ya. Nih, yang di bawah ini volume.
Nih, oke, ini volume. Jadi ketika dia jebol itu dengan volume yang kecil itu belum ya kan, kemudian dia retest lagi ya, masuk ke area support, resisten become support, kemudian dia baru naik lagi dengan volume yang besar seperti ini. Ya, ini kan candle hijau ya, diiringi dengan volume yang besar ini. Oke, bisa teman lihat ya. Nah ini boleh dibilang break yang cukup kuat teman ya, breakout yang boleh dibilang ini kecil kemungkinan akan menjadi fake breakout ya. Jadi fake breakout itu karena volume yang break itu volumenya kecil. Jadi biasanya dia turun lagi. Jadi retail itu biasanya suka kejebak di situ teman ya. Kalau tidak kita perhatikan dengan volumenya. Nah begitu dia retest lagi, nah ini ya, kita retest, kita masuk di sini teman ya. Kita masuk di sini dan kebetulan harganya langsung naik ya dengan volume yang cukup besar. Nih, ini semoga saja besok melanjutkan kenaikan ya, semoga saja. Karena ini ada resisten lagi yang wajib di break ya. Ini ada resisten lagi. Oke. Ya, ini. Nah, garis ini ya, ada resisten lagi. Jadi ini harus di break, kemudian dia setelah break, kemudian biasanya dia retest lagi untuk melanjutkan kenaikan. Jadi seperti itu terus-menerus teman ya. Jadi dia bikin struktur market terus-menerus. Nah, kapan kita nanti untuk exit? Begitu dia berbalik arah teman ya. Jadi begitu dia naik, turun, naik, turun, naik, turun, dan dia kenapa ini? Nah ini naik, turun ya, koreksi, kemudian tembus support ini, resisten, break of structure, kemudian dia retest lagi, kemudian naik lagi, kemudian ini membentuk higher low, ini low ya, kemudian higher low, kemudian higher low lagi, ini high right. Nah ini kemudian dia break lagi low sebelumnya ya. Nah ini tanda-tanda saham itu akan berbalik arah teman. Nah kemudian dia biasanya retest lagi untuk melanjutkan kenaikan ya. Nah ini dinamakan head and shoulder seperti itu. Jadi gampang sekali sebenarnya kalau kita paham ya teknikal dasar-dasar teknikal analisis ini. Ini simpel sekali ya. Itu tidak perlu waktu lama, cuman teman-teman wajib untuk latihan melihat-lihat chart ya setiap hari ya, memperhatikan pergerakan harga itu seperti apa, karena kalau kita gambar seperti ini sepertinya gampang sekali teman ya. Tapi begitu kita melihat chart seperti ini, itu kita biasanya bingung ya. Biasanya bingung kalau kita tidak terbiasa ya. Nah, caranya yang lebih gampang itu teman-teman bikin chart itu kecil seperti ini ya. Jadi ini akan lebih terlihat dengan jelas ya. Dan di sini kita lihat harga turun, kemudian dia sideways, break of structure ini, kemudian dia lanjutkan kenaikan seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu ya. Nah, banyak lagi strategi breakout yang bisa kita jadikan momentum untuk entry. Contohnya sniper entry itu seperti ini biasanya teman. Ketika di harga itu naik turun ya. Ini kan pergerakan besar ya. Nah di sini juga ada pergerakan kecil ya, atau minor trendnya ya. Nih harga itu kalau kita ambil time frame yang kecil itu ada namanya minor trend ya, minor structure-nya. Oke. Nah di sini untuk konfirmasi entry yang lebih tinggi probabilitasnya itu ya, mereka menunggu harga itu membentuk seperti ini ya, naik turun ya, ini katakanlah ini tren ya. Nah di sini terbentuk struktur market seperti ini. Nah ini namanya Quasimodo ya, pola Quasimodo.
maka entry di sini untuk naik lebih tinggi lagi. Ini juga sama sebenarnya seperti ini ya, pola head and shoulder, cuman namanya berbeda-beda ya. Gambarnya pun agak sedikit berbeda, tapi prinsipnya sebenarnya sama ya, sama. Jadi ini biasa digunakan para sniper entry itu ya. Nanti kalau ada sensor seperti ini, kita bisa entry dengan probabilitas yang lebih tinggi ya. Hanya saja kadang-kadang saya tidak sempat bikin videonya di YouTube ya, atau menginformasikannya di YouTube, kita informasikan di grup. Jadi teman-teman yang banyak yang nanya gimana cara bergabung di grup, teman-teman lihat saja di deskripsi video ini ya. Nah, untuk yang sudah masuk di panen ini ya, ini target kita masih jauh teman-teman, 48%. Jadi teman-teman bisa gunakan stop loss plus supaya asetnya aman ya. Nanti kalau dia turun lagi kita tidak rugi ya, tidak terlalu kecewa, minimal seperti itu ya. Jangan sampai setelah kita profit nanti malah rugi, ujung-ujungnya itu akan mukul mental teman-teman ya. Oke, demikian saja, semoga bermanfaat ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain silahkan diketik saja di bawah, nanti kita bahas sama. Oke.